Halo sobat, kembali lagi di RD Channel. Sebelum melanjutkan pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya lebih berkembang lagi dan supaya gue rajin upload videonya. Sebelumnya gue mau terima kasih kepada penonton setia RD Channel dari awal ya, yang dari awal. Gue mau terima kasih kepada kalian. Karena berkat kalian, RD Channel masih ada sampai sekarang, masih terus berkembang untuk memberikan informasi yang edukatif dan informasi yang positif buat kalian. Jadi terima kasih kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Amin. Oke, di video kali ini gue mau membahas tentang ada seseorang yang komen awalnya dia pengen lepas dari alprazolam. Oke lah, gue bilang ya udah silakan ke psikiater gitu kan. Dan ternyata orang ini dia itu mengidap anxiety dan depresi. Nah, di sini dia ini pengen lepas dari alprazolam, tetapi dia mengalami satu gangguan cemas dan depresi. Nah, dokternya ini memberikan obat kepada dia dan dia sendiri mengakui gak pernah rutin untuk minum obat itu karena takut ketergantungan. Ya memang sih wajar ketika berobat ke psikiater dikasih alprazolam untuk gangguan panik atau cemasnya, orang akan berpikir, wah nanti gue akan ketergantungan dengan alprazolam gitu kan. Itu banyak dari maksudnya cerita atau komen atau DM yang ke gue, mereka takut akan hal itu. Karena kebanyakan dari yang komen di YouTube gue atau yang nge-DM di Instagram gue, mereka itu mempunyai gangguan kecemasan, anxiety disorder, panic disorder, seperti itu. Nah, di sini gue mau menjelaskan bahwa ikuti aja yang dianjurkan oleh dokter. Kalian itu dikasih obat supaya gangguan panik atau gangguan cemas kalian ini mereda gitu, supaya kalian bisa mereda cemasnya. Dan nanti juga akan diturunkan dosisnya oleh dokter kalau kalian sudah mulai membaik sekitar ya 70 atau 80% dari pengobatan. Jadi ikutin aja yang dokter bilang. Lah toh kalian diawasi oleh dokter dan setiap bulannya akan kalian kontrol ke rumah sakit, ke dokter, bertemu, konsultasi. Kalian bisa ungkapkan itu semua ke psikiater kalian. Jadi jangan takut untuk minum obat lagi. Untuk masnya, kalau ingin sembuh dari cemas dan depresi, siapapun ya yang berobat ke psikiater, jangan takut untuk minum obat. Intinya itu, jangan berpikiran nanti gue akan ketergantungan, nanti akan sulit lepas. Memang butuh proses sebenarnya semua itu. Kita berobat pun butuh proses untuk sembuh. Nah, yang penting kita ini kan bisa untuk pulih dulu lah gitu kan dari cemas kita. Gimana kita ingin pulih sedangkan apa yang dokter katakan kita tidak menjalankannya gitu. Misalnya dokter bilang, dokter ngasih obat ke kalian nih, kalian suruh minum, tetapi kalian tuh minumnya nggak rutin, tar minum tar enggak. Nah, jadi orang yang komen di YouTube gue waktu itu yang terkena cemas dan depresi ini, dia nggak rutin minumnya. Akhirnya apa? Cemasnya makin parah. Yang seharusnya cemasnya bisa diatasi dengan cepat, ya kan dari awal. Nah, dia minum obatnya nggak rutin.
Akhirnya apa? Cemasnya makin parah gitu. Lalu dia bilang, ya itu seperti takut bertemu orang akhirnya, lalu kepala sakit, lalu ya bukan seperti diri sendiri seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Jadi ya setelah dia bercerita, ya ternyata memang dia nggak rutin minum obat. Jadi ya mau gimana ya, dokter sudah bilang rutin minum obat, itu pasti dilihat tuh 3 bulan pertama tuh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dilihat. Jika cemas kalian itu mereda, membaik, pasti akan dilanjutkan pengobatan, ya kan? Setelah itu akan diturunkan dosis. Biasanya sih seperti itu yang gue tahu. Soalnya gue mengalami ini juga. Setelah gue ini 3 bulan lagi ini mau diturunin dosis, karena gue merasa ya gue selalu bilang kalau gue kontrol, kayaknya sudah mulai membaik, gejala cemasnya nggak ada gitu kan, karena gue selalu rutin minum obat. Tapi gue nggak tahu ya kalau gue nanti tiba-tiba gue nggak rutin nih, misalnya sekarang gue nggak minum obat misalnya, gue nggak tahu akan ada cemas itu atau enggak gitu kan. Makanya kontrol aja, ikutin anjuran dari dokter supaya kalian itu bisa pulih dengan baik gitu, dengan cepat pengobatannya juga gitu kan. Siapa sih yang mau sakit terus menerus, ya kan? Jadi untuk masnya ataupun siapapun ya, terkhususnya sih masnya ya, rutin mas minum obat. Jadi setelah rutin minum obat, jangan takut untuk apa ya, yaitu pola pikirnya nanti gue ketergantungan. Jangan begitu dulu. Kita ke dokter, kita tahu bahwa diri kita sakit. Oke, diri kita sakit, berarti kita ke dokter, dokter kasih obat. Jadi ya kita minum obatnya. Nanti toh dokter mempunyai mempunyai keputusannya tersendiri nantinya gitu. Pengobatannya harus bagaimana lagi, itu kan dokter yang memutuskan nantinya. Jadi sekian dulu video dari gua. Intinya jangan takut untuk minum obat dari psikiater. Kita harus menyadari dulu bahwa diri kita memang sakit, makanya kita ke dokter. Ikuti anjuran dari dokter. Insya Allah kalian akan pulih gitu. Oke, sekian dulu video dari gua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Dan semoga kalian diberikan umur panjang, kesehatan, dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ciao.